Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Tanpoton Official. Kali ini saya akan membawakan materi 1 ADM pajak kelas 12 SMA atau SMK. KD 3.7 menerapkan PPh Badan Terutang. Pajak penghasilan. PPh merupakan pajak yang dikenakan kepada setiap wajib pajak yang menerima tambahan kemampuan ekonomi baik dari dalam maupun luar negeri yang dapat menambah kekayaan wajib pajak. Wajib pajak yang dimaksud bisa berupa perorangan atau badan usaha. Bentuk dari badan ini sendiri dapat berupa perseroan terbatas, persekutuan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan badan usaha lainnya. Objek pajak badan yang wajib dibayar. Objek pajak penghasilan secara umum dibagi menjadi dua, penghasilan yang tergolong PPh final dan penghasilan yang memang tergolong objek pajak. Nama-nama pajak penghasilan yang perlu kamu ketahui: PPh final, PPh pasal 15, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 29, PPN, dan PPNBM. Contoh penghasilan yang dapat dikenakan PPh final. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Penghasilan berupa hadiah undian. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi industri yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan. Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Fokus pembelajaran: penghasilan atas bunga deposito, penghasilan atas bunga obligasi, penghasilan atas transaksi hadiah undian, penghasilan atas transaksi saham atau derivatif, penghasilan atas transaksi pengalihan hak atas tanah atau bangunan, penghasilan atas transaksi sewa tanah atau bangunan, penghasilan atas usaha jasa konstruksi. Penghasilan atas bunga deposito. Menurut PP nomor 131 tahun 2000 tentang bunga deposito, bunga tabungan, dan diskonto suku bunga Indonesia, tarif PPh adalah 20%, kecuali deposito dan tabungan serta SBI yang tidak melebihi 7.500.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri Indonesia. Diskonto SBI atau bunga deposito atau tabungan yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun yang mendapat surat keterangan bebas. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah coupling untuk dihuni sendiri. Penghasilan atas bunga obligasi. Menurut PP nomor 55 tahun 2019 tentang bunga obligasi, tarif PPh adalah 15% untuk WP dalam negeri dan 20% untuk WP luar negeri. Untuk reksadana yang terdaftar pada Bapepam, 0% untuk tahun 2009 sampai 2010, 5% untuk 2011 sampai 2013, dan 15% untuk 2014 sampai sekarang. Obligasi adalah surat utang atau surat utang negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Bunga obligasi adalah imbalan yang diterima dan atau diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga atau diskonto. Penghasilan atas transaksi hadiah undian. Menurut PP nomor 132 tahun 2000 tentang pajak penghasilan atas hadiah undian dengan nama atau bentuk apapun,
Pengecualian tidak termasuk hadiah langsung penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli tanpa diundi dan hadiah diterima langsung pada saat pembelian barang terjadi. Tarifnya adalah 25% dari jumlah bruto hadiah undian. Penyelenggara undian wajib memotong 25% dari jumlah bruto nilai hadiah undian dan disetor ke kantor pajak. Itu sebabnya banyak penyelenggara yang memberi persyaratan pajak hadiah ditanggung pemenang supaya penyelenggara tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk pajak undian tersebut. Penghasilan atas transaksi saham derivatif. Menurut PP nomor 14 tahun 1997 tentang pajak penghasilan atas penjualan saham di Bursa Efek dan PP nomor 17 tahun 2009 tentang pajak penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa. Tarifnya adalah 0,1% bersifat final dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan untuk orang pribadi atau badan atas transaksi penjualan saham, baik saham pendiri maupun bukan saham pendiri. Tambahan 0,5% untuk pemilik saham pendiri dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan kecuali penjualan saham pendiri oleh perusahaan modal Ventura. Penghasilan atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Menurut PP nomor 71 tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Ruang lingkupnya adalah penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati. Tarifnya adalah 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Pengecualian. Wajib pajak membayar 1% untuk rumah susun sederhana atau rumah sederhana apabila pekerjaan atau usaha pokoknya memang bertugas melakukan pengalihan hak atas aset tersebut. Penghasilan atas transaksi penyewaan tanah dan atau bangunan. Menurut PP nomor 5 tahun 2002 tentang pajak penghasilan yang diterima dari usaha persewaan tanah dan atau bangunan. Ruang lingkupnya adalah sewa rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung, perkantoran, rumah toko, rumah kantor, gudang, dan industri. Tarifnya adalah 10% dari jumlah bruto nilai sewa. Pajak tersebut wajib disetor setiap bulan, yaitu paling lambat tanggal 10, dan wajib membuat laporan paling lambat tanggal 20 setiap bulan. Penghasilan atas usaha jasa konstruksi. Ruang lingkup. Layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Tarif untuk yang memiliki kualifikasi adalah 2% untuk usaha kecil dan 3% untuk usaha besar dan menengah. Layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi. Tarifnya 4% untuk usaha kecil, menengah, dan besar. Layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Tarifnya adalah 4% untuk usaha kecil, menengah, dan besar. Untuk usaha yang tidak memiliki kualifikasi usaha, tarifnya adalah 4% bagi pelaksanaan konstruksi dan 6% bagi perencanaan dan pengawasan konstruksi. Nilai kontrak jasa konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam satu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan. Demikianlah materi 1 administrasi pajak untuk kelas 12 SMA atau SMK. Jangan lupa dukung terus channel ini Tanpotan Official dengan cara like, subscribe, komen, dan share pada teman-teman agar mereka mendapatkan manfaat. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Salam.